Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi luar biasa nikmat yang kita peroleh hari ini. Untuk itu di masa pandemi ini, Bapak menghimbau kepada anak-anak Bapak semua kalau keluar rumah ikuti atau patuhi protokol kesehatan. Sangat penting sekali supaya jangan terpapar yang namanya COVID-19. Baik, pada hari ini kita langsung saja bentuk kelompok belajar nanti kepada Muhammad Simboy, kelompok 1 itu ketuanya, kemudian Muhammad Aidil Akbar kelompok 2. Jadi nanti tolong diundang teman-temannya untuk bergabung ke grupnya. Kemudian setelah nanti terbentuk kelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2, nanti Bapak akan kirim LKPD-nya di sana. Oke, kita mulai ya. Jadi pembelajaran hari ini kita adalah mapel pembiakan tanaman, di mana model pembelajaran kita adalah project based learning. Kita akan mencoba menyiapkan bahan tanam cabai. Kemudian di kompetensi dasar pengetahuan itu menerapkan menyiapkan bahan tanam dalam pembiakan tanaman. Kemudian keterampilan itu melakukan menyiapkan bahan tanam dalam pembiakan tanaman. Indikator pengetahuan dan keterampilan, kita lihat dari indikator pengetahuan, yaitu menerangkan teknik menyiapkan bahan tanam atau benih. Indikator keterampilan melakukan menyiapkan bahan tanam. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu melakukan menyiapkan bahan tanam atau benih cabai khususnya. Bapak berharap semua peserta didik mengajukan pertanyaan, karena di sini nanti kita bisa melihat dari mengambil nilai pengetahuan, termasuk juga dalam sikapnya dan nilai keterampilan. Hari ini kita mengenai perbanyakan tanaman atau pemuliaan tanaman. Jadi tanaman tersebut bisa kita perbanyak dengan 3 cara. Pertama adalah secara generatif dan secara vegetatif. Yang ketiga adalah kultur jaringan. Hari ini kita khusus ke generatif saja. Generatif ini adalah tanaman di mana diperbanyak dengan menggunakan benih. Kemudian menyiapkan bahan tanam cabai ada 2 cara. Ini nanti yang kita praktekkan. Satu pengolahan kering, kemudian ada pengolahan basah. Jadi yang kita praktekkan adalah pengolahan basah. Nanti lebih lengkapnya ada di LKPD dan bahan pembelajaran yang Bapak kirim di grup pembiakan tanaman. Nih, yang kita praktekkan hari ini adalah cara membuat bahan tanam benih cabai dengan pengolahan basah. Cari buah cabai yang betul-betul masak, kemudian bebas dari hama penyakit, berukuran besar, dan jelas varietasnya apa. Ini yang kita lakukan untuk melakukan perbanyak benihnya. Caranya adalah potong ujung dan pangkal, kita masukkan ke dalam wadah plastik, dan ditutup. Dibiarkan selama 2-3 hari. Setelah 2-3 hari kita biarkan, kita fermentasi agar tujuannya adalah buahnya, dagingnya membusuk. Setelah itu baru kita cuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam saringan. Nanti dipisahkan antara biji dengan daging buah. Setelah diperoleh bijinya, baru nanti kita jemur di terik matahari. Kemudian ini dapat diperhatikan gambar buah cabai yang segar dan benih cabai yang sudah siap tanam. Ada gambar di sini, gambar 1 dan gambar 2. Silakan siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Menurut gambar 1, buah cabai yang busuk dan kering. Gambar 2, buah cabai yang segar dan masih bagus. Terima kasih. Ada yang bertanya atau menanggapi? Apa yang akan terjadi jika benih cabai yang kita gunakan untuk benih berasal dari buah cabai yang busuk dan kering? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Epi. Pertumbuhan cabai bila kita gunakan berasal dari buah yang busuk akan mengakibatkan daya kecambah yang rendah di persemaian. Karena benih cabai yang berasal dari buah yang busuk bisa saja terkontaminasi dengan jamur atau patogen lainnya yang mengakibatkan rusaknya pada benih. Jadi sangat tepat sekali sesuai dengan pembelajaran hari ini, karena kita memilih buah cabai yang akan kita jadikan benih nantinya. Jadi dipilih benih cabai yang betul-betul mempunyai itu dengan tanda-tanda mempunyai produksi yang tinggi, kemudian tahan terhadap hama dan penyakit. Itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita menjadikan buah tersebut menjadi benih nantinya.
Jadi cukup benar sekali dijawab kalau seandainya benih yang busuk sehingga akan ada patogen. Patogen itu pengantar daripada penyakit. Bisa nanti jamur yang mengakibatkan daya kecambah di persemaian akan rendah, bahkan tidak berkecambah sama sekali. Terima kasih. Sesuai dengan metode pembelajaran dengan PJBL itu Project Based Learning, di mana hari ini kita akan merancang pembuatan benih cabai. Tugas ini adalah membuat video tutorial cara menyiapkan benih cabai. Oke, terima kasih. Hari ini kita langsung saja diskusi. Setelah nanti Bapak minta video dari kelompok 1 untuk ditayangkan. Kemudian langsung nanti video kelompok 2 ditayangkan, nanti baru di situ kita lakukan diskusi. Perkenalkan, nama saya Rama Rizky Noprianti. Dari kelompok B akan menjelaskan langkah-langkah kerja praktek tentang buah cabai dengan cara basah. Pertama, siapkan alat dan bahan. Pertama, sarung tangan. Kedua, buah cabai yang segar. Kemudian saringan, kemudian pisau, kemudian tampak, kemudian telur, kemudian wadah, kemudian toples yang berisi air, kemudian garam. Setelah itu potong ujung dan pangkal buah cabai yang segar dengan menggunakan pisau. Masukkan buah cabai ke dalam toples yang berisi air dan diamkan selama 2-3 hari. Ini hasil dari yang kita rendam dari 2-3 hari. Kemudian kita saring ke dalam wadah. Selanjutnya setelah ditiriskan, buah cabai, biji dan kulitnya dipisahkan. Setelah terpisah, masukkan biji cabai ke dalam tampah. Setelah biji cabai masuk ke dalam tampah, dijemur di bawah terik matahari. Setelah benih dijemur dan kering, masukkan benih ke dalam kantong plastik. Pengujian benih dengan air garam. Pertama, kita masukkan benih. Benih tenggelam adalah benih yang baik. Benih yang setengah tenggelam adalah benih setengah hampa. Benih yang mengapung adalah benih hampa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Simboy. Baiklah, saya dari kelompok A akan menjelaskan langkah kerja praktik menyiapkan bahan tanam benih cabai dengan cara basah. Pertama-tama kita siapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Pertama kita siapkan sampul tangan. Baiklah, selanjutnya kita siapkan cabai warna merah yang anti hama, yang segar. Yang ketiga kita siapkan pisau. Terus kita siapkan air bersih. Terus kita siapkan telur ayam. Terus kita siapkan tampan. Terus kita siapkan wadah. Terus kita siapkan garam rumah tangga. Terus terakhir kita siapkan saringan. Cabai yang bagus, yang merah, yang tidak berhama. Lalu kita potong pangkal ujung. Lalu kita masukkan cabai yang sudah dipotong tadi ke dalam wadah yang berisi air bersih. Ini hasil cabai yang telah direndam 2 hari selama 3 hari. Lalu kita saring. Setelah dituliskan, kita pisahkan daging buahnya sama bijinya. Lalu biji cabai ini kita taruh di tampah. Lalu kita jemur biji ini di terik matahari. Setelah benih yang dijemur, lalu kita masukkan di dalam plastik. Siapkan air dasar putih di dalam toples. Lalu kita masukkan biji cabai ini ke dalam air yang berisi toples. Dari percobaan ini, benih yang tenggelam adalah benih yang bagus. Sedangkan benih yang mengapung adalah benih yang tidak bagus. Oke, setelah anak-anak tersebut melihat dari video tayangan tadi, ada kelompok A itu menggunakan air biasa, sementara di kelompok B menggunakan air garam. Silakan dari hasil video dari teman-teman kedua kelompok untuk bisa menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Mengapa pada saat pengujian benih ada benih yang mengapung dan ada benih yang tenggelam? Saya akan menjawabnya. Benih yang tenggelam dan mengapung dipengaruhi oleh kedua berat jenis antara air dan benih. Benih yang tenggelam
berat jenis benihnya lebih berat bila dibandingkan dengan berat jenis air. Sedangkan benih yang mengapung, biasanya berat jenis benihnya lebih ringan bila dibandingkan dengan berat jenis air. Kita lihat tadi ada yang mengapung dan tenggelam. Jadi yang mengapung itu adalah benih hampa, yang tenggelam itu adalah benih yang bernas. Jadi tadi betul dikatakan perbedaan antara berat jenis antara air dan benih. Langkah-langkah apa sajalah yang perlu disiapkan untuk mendapatkan benih cabai yang mempunyai kualitas yang bagus yang siap untuk ditanam? Ya. Langkah-langkah yang harus disiapkan untuk mendapatkan benih cabai yang baik adalah: 1. Buah cabai yang dijadikan benih berasal dari varietas yang unggul, di mana diproduksinya tinggi, tahan terhadap hama penyakit, punya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. 2. Buah sudah benar-benar masak dan kulit luar tampak mengkilat. 3. Buah cabai yang dijadikan benih diseleksi, di mana buah berukuran besar dari ukuran normal. 4. Buah bersih tanpa berbintik dan bebas dari hama dan penyakit. Ya, betul sekali yang dikatakan Dwi Ramadayanti bahwa untuk menjadikan benih yang baik kita harus menyeleksi buahnya terlebih dulu. Buahnya besar, berukuran mengkilat, kemudian bebas dari hama dan penyakit, yang sangat penting sekali untuk dijadikan benih. Terima kasih kepada Dwi Ramadayanti. Boleh kelompok 1 atau kelompok 2 untuk membaca hasil kesimpulan. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi pada siang hari ini. 1. Buah cabai yang mau dijadikan benih harus segar, bebas dari hama maupun penyakit. Yang kedua, pengeringan benih tergantung dari cuaca. Yang ketiga, hasil pengujian benih dengan air biasanya hasilnya ada 2, yaitu mengapung di permukaan dan tenggelam. Yang keempat, hasil pengujian dengan air garam hasilnya ada 3, yaitu mengapung di permukaan, mengambang, dan tenggelam. Dan yang kelima, benih yang mengapung di permukaan adalah benih hampa. Benih yang mengambang adalah benih setengah hampa. Benih yang tenggelam, benih yang penuh atau benih normal. Yang keenam, yang baik untuk dijadikan benih adalah benih yang tenggelam. Sekian, terima kasih. Bapak akan tambahkan, memang betul tadi Bapak perhatikan dari gambar, dari video yang ditayangkan, kalau air biasa itu ada yang tenggelam dan mengapung. Sementara kalau digunakan air garam, itu ada yang tenggelam, ada yang mengambang, dan ada yang mengapung. Bapak rasa yang paling bagus itu adalah menggunakan air garam. Karena yang tadi dilihat ada yang mengambang itu artinya benihnya itu setengah hampa. Tidak hampa dengan keseluruhan, artinya ada sedikit isinya tapi tidak berisi penuh. Makanya tadi dengan larutan garam, ada yang tenggelam, ada yang separuh tenggelam mengambang, dan ada yang mengapung. Kemudian betul yang dikatakan tadi, benih yang mau dijadikan, buah cabai yang mau dijadikan benih itu adalah berasal dari buah yang baik, yang bebas dari hama dan penyakit. Anak-anak masih menggunakan secara konvensional pengeringannya, sehingga membutuhkan waktu yang lama atau tergantung daripada cuaca. Untuk pertemuan berikutnya, hari ini kita tentang perbanyakan tanaman secara generatif. Minggu yang akan datang, Bapak, kita semua belajar tentang perbanyakan tanaman secara vegetatif. Secara vegetatif itu adalah perbanyakan dengan bagian tanaman. Untuk itu, Bapak akan kirim nanti ke grup pembelajar pembiakan tanaman. Anak-anak Bapak semua bisa baca di sana, sehingga dalam proses diskusi kita lebih jelas dan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Muhammad Aidil menutup doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembicaraan kita pada hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak Bapak semua. Bertemu lagi di Google Meet berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.